Wah, selamat datang di channel YouTube saya, Rudy Views, membahas pandangan saya, Rudy, tentang pasar modal, tentang investasi, ekonomi makro, perpajakan, sampai kadang-kadang kalau ada kasus hukum Singapura yang menarik. Nah, di video kali ini, saya lebih membahas tentang perilaku investor ketika IHSG mengalami rebound. Jadi sebagaimana kita ketahui kan bulan Maret bulan April sampai Mei bahkan berlanjut di awal Juni ini rebound IHSG cukup signifikan. Kemudian dalam periode tersebut kita lihat asing yang tadinya net sell sempat berubah jadi net buy walaupun kayaknya juga tidak konsisten. Selama awal 2025 di mana waktu indeksnya jatuh net sell asing banyak dibeli oleh net buy dari lokal, terutama lokal individu. Nah, sekarang pertanyaannya selama 2 bulan ini, dari 2 bulan ya, bukan Maret sampai Mei ya, tapi April sampai Mei 2025 ini, kira-kira investor lokal masih buy nggak? Terus asing bagaimana? Apakah masih buy atau sell di saham-saham blue chip? Nah, untuk blue chip ini saya mengambil 6 saham, yaitu Bank BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI, Astra International, dan Telkom. Nah, pertama di KSEI itu datanya kita bisa dapat per kategori. Dia ada 9 kategori, asuransi, korporasi, pension fund, financial institution, lembaga jasa keuangan, individu, reksadana, mutual fund, sekuritas, yayasan, dan juga lainnya. Nah, kemudian dia bagi lagi menjadi lokal dan asing. Jadi di sini kita bisa lihat suatu saham itu, misalnya suatu saham Bank BCA, yang punya itu asuransi berapa lembar, corporate berapa lembar, pension fund berapa lembar, financial institution berapa lembar. Nah, cuma lembaran yang ada di KSE itu hanya berlaku untuk saham free floatnya. Jadi kalau misalnya saham daripada pemegang saham pengendali, contoh kayak Bank BCA, itu grup Jarum yaitu PT Dwi Mulyanya itu nggak dihitung. Jadi misalnya kalau saham Bank BCA katakan 100 juta lembar, 60 juta lembar dimiliki oleh PT Dwi Mulia, 40 juta dimiliki oleh pabrik. Nah, data ini hanya data untuk 40 juta itu. Ya. Nah, kemudian dari kepemilikan tersebut kita bisa lihat misalnya di bulan Maret berapa, April berapa, Mei berapa. Saya cari selisihnya. Jadi kalau selisihnya lembarnya bertambah, berarti kan ketahuan oh nasabahnya buy. Kalau lembarnya berkurang, berarti nasabahnya sell. Nah, kalau saya mau tahu dalam nilai, saya kalikan sama harga rata-rata selama bulan April sama bulan Mei. Kenapa? Karena kalau selama April, kan dia misalnya akhir Maret 100 juta lembar. Akhir April 110 juta lembar. Ada plus 10 juta lembar. Tapi kan transaksi tersebut bisa terjadi pada harga berapa aja. Makanya saya menggunakan asumsi hanya di bulan April saja. Seperti rata-rata di bulan April. Jadi kalau dicari realnya mungkin ada berbeda, pasti ada perbedaan. Nah, langsung saja untuk saham Bank BRI sebagai berikut. Jadi dari 9 kategori lokal sama asing, total lokalnya itu selama bulan April ke Maret ya. Jadi 1 bulan itu menambah 443 juta lembar. Kalau dikalikan sama harga rata-rata selama bulan April 3.712, dapatlah net buy 1,6 T. Nah, 443 juta lembar ini juga ya net sell asingnya 443. Jadi net sell-nya 1,6 T. Jadi di bulan April, Bank BRI asing net sell sekitar 1,6 T, lokalnya net buy 1,6. Nah, di bulan Mei, sebaliknya nih, asingnya net buy 2,7 T, lokalnya net sell 2,7. Nah, ini yang menarik ya. Pertama, lokal individu. Selama 2024, ketika asing banyak melakukan net sell, Bank BRI itu adalah salah satu saham yang banyak dibeli oleh investor lokal individu. Nah, 2025 ini memang laporan keuangan Q1-nya kurang bagus. Tapi ternyata waktu harganya turun di bulan sampai dengan bulan April ya, itu ternyata yang lokal beli banyak sekali. Karena di bulan April ini mereka masih membeli 670 miliar. Nah, baru ketika bulan Mei harganya reboundnya cukup tinggi. Nah, akhirnya lokal sell-nya bahkan 2,8 T. Lebih besar daripada total net sell lokal. Nah, karena net sell-nya dia nggak cuma dia aja, ada juga dari corporate,
kemudian dari reksadana, dan seterusnya. Nah, kalau asing, kita lihat kan net sale-nya 1,6 T, itu yang jual paling banyak itu reksadana, 791 miliar. Kemudian lainnya 734 miliar, baru institusinya 500 miliar. Nah, penjualan oleh reksadana di bulan April menjadi net buy di bulan Mei. Karena di bulan Mei kita lihat reksadananya net buy 315 miliar. Kemudian pensiun fund-nya membeli dalam jumlah besar nih 2,2 triliun. Jadi pembelian oleh asing di bulan Mei 2025 ini didominasi oleh pensiun fund, dana pensiun daripada asing. Kemudian asing lainnya 1,4 T. Nah, penjualnya siapa? Ya lokal ini. Eh, Jualnya rame-rame sih. Cuma saya perhatikan ada satu tren yang menarik yaitu asuransi lokal. Itu dia net buy 700 miliar di bulan April, net buy lagi 751 M di bulan Mei. Ya, ini satu pola yang konsisten. Jadi waktu lokalnya pada buy, dia buy. Waktu lokalnya sell, dia tetap buy. Seperti itu. Nah, sementara kalau yang asing kita lihat ini si pensiun fund sama kayak apa sama kayak asuransi. Cuma kalau di bulan April dia buy 459 M, bulan Mei ketika sahamnya rally dia kayak ngejar ke atas, belinya 2,2 T. Nah, kalau ini kita lihat jumlahnya kurang lebih relatif sama. Nah, ini untuk Bank BRI seperti ini. Selanjutnya untuk Bank BCA. Nah, kalau Bank BCA ini di bulan April itu ada net buy oleh lokal 389, hasilnya net sell 389. Sebaliknya di bulan Mei, asingnya net buy 3 triliun. Nah, sementara lokalnya yang net sell 3T. Jadi mirip seperti Bank BRI. Kalau BRI itu Aprilnya asing net sell, Mei-nya dia net buy. Kalau di sini sama, asingnya net sell di bulan April, net buy di bulan Mei. Nah, kalau kita lihat berbeda sama BRI yang pembelinya itu kebanyakan retail sama asuransi gitu ya. Nah, kalau di Bank BCA pembelinya itu kebanyakan asuransi 210 miliar. Yang lainnya ini. Nah, kalau sell-nya di bulan April itu besar sekali dari foreign orders 3,1 T, tapi yang beli juga sesama asing. Jadi dia sell-nya di 3,1 T, sisanya 2 triliun 2 triliun dibeli oleh reksadana asing, 677 M dibeli oleh dana pensiun asing. Nah, sisanya baru dibeli sama lokal. Jadi transaksi Bank BCA lebih banyak terjadi sesama investor asing. Nah, kemudian di bulan Mei yang tadinya net sell-nya sudah 3,1 triliun, net buy lagi di 847 M. Nah, kalau kita lihat pensiun fund juga banyak membeli 677, beli lagi 1,8 T. Nah, kemudian reksadana asing ya juga beli 2 T, beli lagi 2,1 T. Jadi somehow saham Bank BCA itu kalau di asing itu jadi favorit ya. Karena dia beli 2 T berturut-turut selama bulan April dan bulan Mei. Nah, kalau lokal individu itu net buy di bulan April, tapi begitu bulan Mei harganya rebound, net sell-nya banyak sekali, 2,8, 2,2 triliun. Jadi total 3 T. Asuransinya sell, corporate-nya sell, kemudian reksadananya juga sell, sekuritasnya juga sell. Tapi kita lihat retail itu menjual banyak sekali saham Bank BCA pada bulan Mei 2025 ini. Nah, kalau asing masih setia menjadi pembeli gitu ya. Karena walaupun ada yang sell-nya banyak, tapi asing yang buy dari reksadana juga banyak nih. Kalau kita lihat ke lembar kepemilikannya juga naik. 19 miliar, 19,6, 19,8, kemudian hampir 20,1. Nah, selanjutnya Bank BNI. Nah, Bank BNI itu kalau dibandingkan BCA sama BRI tentu skalanya lebih kecil dan transaksinya juga mungkin tidak sebanyak ini. Nah, kalau di bulan April itu lokal net buy 852 M, asing net sell 852. Di bulan Mei net sell-nya berlanjut tapi kecil sekali 8,5 miliar doang seperti itu. Nah, kita nanti tunggu di samping aja Pak. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi eh, di Jasmine boleh Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya untuk pembelian 850 miliar di bulan April, yang mendominasi adalah asuransi, ya,
Sama seperti Bank BRI. BRI itu kan asuransi lokal beli 700, beli 751. Nah, kalau di Bank BNI asuransi lokal beli 569, beli lagi 616 miliar. Nah, kalau individu gimana Pak? Individu beli 228, tapi ketika rebound terjadi di bulan Mei, jualnya nggak ekstrim kayak BCA dan BRI yang sampai 2T. Jualnya 469 miliar. Nah, kalau untuk asing, eh, reksadana asing termasuk banyak yang melepas Bank BNI. Jadi dia lepas 616 miliar di bulan April dan lepas 555 di bulan ini. Cuma kalau di bulan Mei ini sesama asing juga beli nih. Kalau kita lihat corporate-nya membeli 306, kemudian institusinya membeli 381. Nah, selanjutnya Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri ini polanya juga sama dengan BRI dan BCA. Jadi di bulan bulan April net buy-nya mencapai 2,4 triliun, di mana Bank Mandiri ini 1,4 triliun itu masuknya dari investor individu. Kemudian di bulan yang sama asuransi masuknya 569 miliar. Nah, ketika terjadi net buy dalam jumlah besar di bulan April, yang lepas paling banyak itu adalah foreign financial institutions. Financial institution ini kayak lembaga jasa keuangan. Jadi kalau dia bukan asuransi, bukan reksadana, dugaan saya itu bank. Karena kalau sekuritas juga sudah ada. Jadi banknya melepas 3,4 triliun, reksadananya malah net buy 1,2 T. Ya, jadi dia lepas 3,4, reksadananya buy 1,2. Dan kalau kita lihat yang agak besar ini juga dana pensiunnya. Ya, dana pensiunnya beli 506 miliar di bulan April, beli lagi 224 di bulan Mei. Nah, kalau individu waktu sahamnya rebound karena kan saham perbankan rebound cukup tinggi di bulan Mei ya. Dia beli 1,4, jualnya 1,3. Jadi kalau saya lihat kayak gini, sebetulnya investor individu Indonesia itu pada pintar-pintar nih. Karena kalau kita hanya melihat harga April sama Mei saja, berartinya orang rata-rata beli di 4810, jualnya di 5218. Berarti itu kan sudah kira-kira hampir 10% keuntungan. Nah, porsi kepemilikan investor lokal individu juga makin besar. Karena kalau kita lihat dari total lokal yang 15 miliar, itu others-nya 7 miliar lembar, terus terbesar kedua adalah individu. Memang sih kalau asing itu 29 miliar, tapi jumlahnya kan kalau kita lihat sudah mulai mendekati seperti itu. Ya 15 banding 30 lah, jadi 1 banding 2. Ya. Jadi itu menunjukkan semakin besar pemegang investor lokal di saham perbankan Indonesia. Nah, ini asuransi sama ya. Jadi terjadi di Bank BNI dan juga Bank BRI, terjadi juga di Bank Mandiri. Jadi asuransi lokal terus menambah kepemilikannya di saham Bank Mandiri ini. Nah, ini juga pensiun fundnya cukup menambah. Jadi ternyata nggak sama semua ya. Kalau Bank BCA, kalau kita lihat asuransinya malah jual. Nah, kemudian pensiun fund asing ini belinya besar sekali. Kalau di Bank BRI, oh ya ternyata sama juga. Dana pensiun asing itu banyak mengkoleksi saham-saham perbankan kita. Dana pensiun asing beli, dana pensiun asing beli. Kemudian di sini dana pensiun asing beli, dia juga beli. Ini untuk BCA. Untuk Bank BNI, dana pensiun asing beli tapi nggak sebanyak itu dan minus di bulan Mei. Nah, kalau di Bank Mandiri, itu dana pensiun asing juga melakukan penambahan. Jadi selain asuransi lokal, dana pensiun asing juga terus menambah kepemilikannya di saham Bank BUMN Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke BUMN juga, tapi Telkom. Nah, Telkom ini kalau kita lihat sebetulnya dibandingkan saham BUMN perbankan, mungkin performanya relatif kalah karena berbeda sama perbankan yang labanya naik terus walaupun agak turun di 2025 ini. Saham Telkom itu basically labanya stagnan. Harga sahamnya juga stagnan. Jadi transaksinya mungkin tidak sebanyak saham lainnya. Nah, di bulan April itu asingnya net buy 186, lokalnya net sell. Kalau di bulan Mei asingnya net buy 28. Net sell 28, lokalnya ini. Nah, kalau kita lihat seperti insurance yang konsisten nambah di 3 perbankan, ternyata di bulan April juga jual. Baru beli di bulan ini. Individu itu jual di bulan April. Jadi kalau kita asumsi bulan April harganya turun, ya lokal individu masuk
nggak kejadian di Telkom. Baru buy lagi di bulan Mei ini. Nah, kemudian kalau untuk asuransi, sorry, yang paling banyak jual di investor asing itu kita kita lihat juga kayaknya tidak konsisten ya. Tapi kalau untuk reksadana dia masih menambah 237 dan 199. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya kita bilang asing buy, asing sell. Asing itu juga banyak kategorinya. Ketika dia jual, nggak semuanya jual bersamaan. Ada yang jual, ada yang beli. Seperti itu. Nah, berbeda sama individu, individu lokal yang jumlahnya besar, individu asing di saham tuh nggak banyak. Bahkan di sini cuma 36 juta lembar. Kalau dikalikan sama rupiah kan cuma berapa miliar doang gitu. Beda sama yang lain-lain yang mencapai 2 miliar lembar, 5 miliar lembar. Nah, kemudian yang terakhir ini Astra International. Nah, Astra International kalau kita lihat datanya, itu di bulan April ada net buy 295, kemudian di bulan Mei ada net sell 964. Sekali lagi saya sampaikan ya, ini dihitung menggunakan selisih lembarnya dikalikan sama harga rata-rata. Kalau misalnya menggunakan harga yang real, pasti angkanya berbeda. Jadi ini hanya estimasi aja. Karena kebetulan saya nggak ada data total beli atau jual selama 1 bulan untuk 9 kategori ini yang menggunakan harga sebenarnya. Kalau misalnya pas harganya jatuh baru dia buy, bisa saja angka ini berbeda, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk yang ini individu eh, Astra di bulan Maret, sorry di bulan April itu belinya sedikit sekali. Di bulan Mei pembeliannya cukup banyak 622 miliar. Nah, disusul dengan reksadana, nah 246. Nah, kalau untuk yang apa asing, kalau kita lihat pembelinya beragam ya. Memang yang paling besar itu financial institution, tapi yang lain ada transaksi juga walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Dan ketika terjadi penjualan, ya penjualan juga beragam. Dan kalau kita lihat harga rata-ratanya memang nggak beda jauh antara bulan April sampai bulan Mei. Ya karena tidak ada apa volatilitas yang signifikan, eh, ya mungkin juga transaksinya tidak begitu aktif. Nah, intinya kalau saya lihat adalah kalau pada saham bank BUMN, institusi lokal sama dana pensiun asing itu banyak melakukan pembelian. Di mana untuk institusi lokal, sorry, asuransi lokal, bukan institusi lokal, asuransi lokal banyak melakukan pembelian. Nah, asuransi ini siapa? Apakah BPJS? Sebab kalau kita cek BPJS itu baik tenaga kerja maupun BPJS kesehatan itu kategorinya asuransi sosial. Tapi apakah di dalam klasifikasi perusahaan masuk asuransi? Kadang-kadang juga karena pada saat mengisi formulir pembukaan rekening ada kadang-kadang ada perusahaan yang kategorinya BUMN, ada orang kategorinya asuransi. Jadi pengkategorian asuransi atau BUMN itu aja bisa salah karena bisa saja yang satu menganggap dia BUMN, satu lagi menganggap dia asuransi gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita tahu kayak Prudential, Allianz, AIA, Manulife, Panindaji Life itu juga asuransi. Jadi pembelian oleh asuransi itu kurang jelas juga apakah dilakukan oleh BPJS, oleh perusahaan-perusahaan ini atau gabungan daripada semuanya. Nah, pembahasan kepemilikan saham ini terus terang bukan untuk memberikan rekomendasi beli, jual, atau tahan saham tertentu. Ini hanya memberikan gambaran saja kepada kita dalam 2 bulan, yaitu April dan Mei, sebetulnya pihak-pihak mana yang melakukan pembelian dan pihak-pihak mana yang melakukan penjualan. Jadi terlihat bahwa lokal individu itu banyak melakukan pembelian di bulan April, tapi ketika harga saham naik signifikan di bulan Mei, banyak melakukan penjualan. Nah, ini merupakan tanda yang positif bahwa investor kita sekarang sudah lebih pintar. Di satu sisi, mungkin juga sih di antara harga jual tersebut ada yang jual karena profit taking, bisa juga harga karena cut loss. Nah, jadi untuk itu mungkin investor harus lebih bijaksana dalam berinvestasi. Investasi saham itu mengandung resiko. Pastikan kalau kita dalam berinvestasi saham itu sudah sesuai dengan profil dan melakukan aset alokasi dengan baik. Nah, demikian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.